Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi di si Didi Talk. Jadi zona curhat itu sekarang ganti nama ya guys. So hari ini saya kedatangan guest star atau narsum itu tuh ya dari staff internal Tunas Karya juga, cuman beda departemen ya. Atau kalau kalian mungkin sering jalan-jalan ke Plaza Batamindo nih, atau sekedar lewat, mungkin di situ kalau nggak salah ada yang namanya Edelweiss Travel ya. Ketahuan dong. Ada yang namanya Edelweiss Travel gitu. Dan kalian tahu nggak siapa ownernya? Owner apa founder ya? Owner lah ya. Ketahuan dong. So hari ini kita kedatangan owner dari Edelweiss Travel ya, dan kebetulan beliau juga staff internalnya Tunas Karya ya, cuman beda departemen aja, dari departemen CTD ya, Commercial Training Division ya. Ya, Commercial Training Departemen ya. Oke, so kita sambut Mas Dudi Taupan. Oke ya. Jadi Mas Dudi, hari ini kita ngobrolin apa? Oh, ini saya diundang ke sini untuk ngobrolin apa kemarin? Tadi kan udah singgung masalah owner, karyawan Tunas Karya. Oke, terus punya usaha juga, terus sebagai owner dari Edelweiss Travel. Berarti ini berarti yang mau kita obrolin hari ini tuh yang menjurus ke arah bisnis. Itu endingnya sih. Endingnya. Okay. Bangun bisnis endingnya. Tapi awalnya itu ya gimana cara awal mula kita bangun bisnis itu apa dulu persiapannya gitu. Gitu. Prepare-nya. Ya mungkin bisa dimulai dari sesimpel kayak mengelola keuangan. Tapi sebelumnya Mas Dudi mau nanya dulu nih. Mas Dudi ini pertama kali ngediriin bisnis travel itu di umur berapa sih? Wes. Bawa umur ini. Iya, di umur berapa? Itu saya diriin 2014. 2014 itu berarti saya sekitar umur 20-an lah. Oke, 20-an ya. 20-an gitu ya. 20-an. Biasa kalau di bawah 30 tuh kan masih tergolong muda ya. Oke, berarti masuk kategori pengusaha muda nggak sih? Tapi 28 tahun udah bangun bisnis itu sebenarnya pencapaian yang luar biasa sih. Apalagi di zaman, ya mungkin bekerja sebagai karyawan yang kita bilang mungkin ya secara nominal gaji juga ya cukup lah mungkin ya cukup buat ditabung juga gitu. Tapi untuk bisa bangun bisnis ini kan nggak cuman harus cukup kan Mas, tapi harus sesuatu yang lebih dari cukup gitu kan. Karena kita butuh modal gitu kan. Nah ini gimana sih triksnya gitu? Cara memulai ngebangun bisnis mulainya itu. Ya. Jadi sebelumnya itu kan saya mulai bisnis itu ya sudah kerja di Tunas status karyawan gitu kan. Nah, kalau untuk berbisnis itu sebenarnya peluangnya datang itu kan dari kebiasaan kegiatan kita ya gitu, dari kenalan yang kita punya gitu. Kalau dulu itu saya sering goes sepedaan main sepedaan. Pas main sepeda itu circle-nya orang-orang kebanyakan itu bisnismen gitu, kebanyakan gitu, circle-nya itu. Satu poin. Gitu. Jadi kita berorganisasi, punya hobi itu ya itu akan cukup berpengaruh terhadap peluang-peluang apa dalam hidup kita nantinya gitu kan. Contoh lah kayak jodoh lah ya. Jodoh itu kadang juga kita kerja di mana, berorganisasi di mana, kadang jodoh kita ya di situ sekitar situ juga gitu. Jadi pada saat kita itu punya hobi, contoh saya punya hobi goes, tiba-tiba ada orang yang punya usaha travel saat itu gitu kan. Jadi saya punya peluang di sana gitu kan, ditawarin, dan itu sebuah keputusan yang bagi saya ya waktu itu keputusan yang sangat saya banggakan di saat itu gitu kan. Bahwa keputusan yang bagus buat
salah satu keputusan besar yang ternyata nggak salah gitu. Keputusan yang nggak salah gitu kan. Kadang kan, tapi setelah saya pelajari kesini sebenarnya itu cukup nekat sebenarnya ya, karena ngebuka usaha dengan uang yang pas-pasan saat itu gitu kan, tanpa ada backup itu ya itu kalau sempat nggak berhasil ya habis kan gitu. Nah cuman karena latar belakang saya tinggal di dormitory kan, ya tinggal di dormitory, terus saya tahu kebutuhan di dalam dormitory kan saat itu belum ada telepon online ya, belum ada, masih gitu harus kan. ke loket ya istilahnya, loket gitu kan, jadi WhatsApp juga belum ada waktu itu. Sebelum ada, kami pertama kali pakai Yahoo Messenger itu komunikasi ya antar travel lah gitu. Di situ, jadi ya itu lebih ke nekat juga, iya sih sebenarnya. Saudara mungkin lebih ke ini ya, apa istilahnya, kemampuan membaca peluang juga gitu ya. Ada peluang, terus ya kita ada kemampuan dan ada kemauan gitu kan. Yang penting ada kemauan dulu. Nah, ini ada tawaran, tapi waktu itu juga bukannya saya uangnya ada ya. Jadi saya punya tabungan cuma sekian juta gitu ya. Ternyata kurang nih. Pinjem sama saudara kan. Ya, untungnya ada saudara yang bisa dipinjemin kan gitu. Jadi peluangnya ada, kesempatannya kita dapat gitu kan, dan berani ngambil peluang itu ya wes, jadinya jalan gitu. Berarti proses pertamanya itu tentuin circle dulu. Ya, circle-nya harus circle dulu gitu kan. Terus bisa baca peluang, berani ambil resiko atau tantangan. Gitu ya. Itu penting. Terus gitu setelah dijalani, pasti kan kita butuh yang namanya modal tadi ya. Tadi kayak Mas Udi bilang ya, dengan modal sekian ternyata masih kurang, terus minjem, ya otomatis kan yang dipinjam ini kan harus dikembaliin. Nah untuk kembaliin itu tuh kan pasti ada yang namanya pengelolaan ya. Nah itu tuh gimana? Ya saat itu tuh kan pagi sampai sore kerja ya, kantoran sampai sekarang. Pagi sampai sore kerja kantoran. Nah, terus malam saya jaga travel, lanjut jaga travel. Jadi ada yang perlu dikorbankan. Jadi yang sebenarnya modal itu urusan kesekian, tapi kita mau mengorbankan waktu main kita enggak gitu. Di sisi lain kan teman-teman pulang kerja ya nonton, main apa segala macam gitu kan. Di satu sisi saya masih harus kerja lagi itu sampai malam. Dulu sampai jam 9 malam, sampai jam setengah 10 malam itu baru dari pagi ke malam gitu. Tapi memang iya sih Mas, soalnya saya tuh pernah dengar kalau untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengorbankan sesuatu, karena nggak ada yang gratis di dunia ini. Semua tuh ada bayarannya gitu. Dan mungkin waktu itu maksudnya harus ngebayar dengan waktu kali ya. Waktu, lebih banyak dengan waktu ya. Kalau untuk pengelolaan keuangannya sendiri ya berarti harus disiplin ya. Disiplin dalam artian kita punya uang pribadi gitu kan. Terus di satu sisi sudah buka usaha, artinya uang harus dipisah. Tapi kalau uang itu kita jadikan satu dalam satu rekening itu bahaya gitu kan. Jadi kita kelihatan rekening itu banyak ya gitu kan. Kita ada godaan untuk beli apa yang aku belum beli dulu gitu kan. Nah, godaannya di situ biasanya itu harus dipisah. Jadi uang pribadi kita di rekening sendiri, uang untuk usaha harus sendiri gitu kan, jadi nggak boleh tok-atik gitu kan. Dan di usaha juga kita ambil di awal-awal nggak ngambil ya, di awal-awal tuh ya diputar terus gitu ya. Saya makan ya dari uang gaji kan, gitu. Dari uang gaji. Alhamdulillah masih ada gaji ya. Kantoran tadi. Itu. Oke, berarti itu dari sudut pandangnya Mas Dudi ya sebagai pelaku usaha gitu ya. Dan gimana dari karyawan jadi sekarang masih 2 juga ya. Masih jalan 2. Nggak gampang. Nggak gampang ternyata sih. Pindah apa? Iya pasti prosesnya tuh berat banget sih, kayak ya apalagi di umur yang relatif muda ya saat itu ya. Itu kan pasti ya namanya umur segitu kan pengennya main, ngabisin waktu sama temen-temen kayak gitu ya, tapi harus maksain diri untuk bisa. Jadi Mas Dut, kita kan sebelum ngebahas tentang ini nih,
kita udah ngelakuin survei dulu kecil-kecilan di dormitory tentang mengelola keuangan sederhana gitu. Ya, maksudnya dari hasil interview ini juga kita bisa nangkep sedikit, oh ternyata cara pandang mereka tentang mengelola keuangan itu tuh seperti ini gitu. Oh, iya. Iya, menurut saya sama. Iya, dua hal yang sama. Karena kan kita punya kebutuhan. Lah kebutuhan itu kadang dari keinginan juga. Ya jadi ya balance sama. Kebutuhan juga penting dalam hidup kita, keinginan juga sama-sama penting. Tidak. Tergantung. Ya. Iya. Dari harga jual juga naik pastinya ya. Nah, pasti kebutuhannya juga naik. Semualah yang bakalan naik. Karena kalau pendapatan itu naik, harga pasaran juga naik. Iya. Ya. Iya benar. Memang agak menguras ekonomi sih kalau konsumtif. Kita jadi boros, nggak bisa nabung, nggak memikirkan untuk masa depan. Yang seharusnya itu nggak usah dibeli, tapi karena haus mata, jadi ya bikin boros. Iya. Ya, betul. Ya, ketagihan. Ya, dari awal udah ketagihan, ya terus ketagihan terus kalau all shop. Bener banget. Lebih simple dan di cover duluan ya. Gampang prosesnya, betul. Kita bayarnya mikir nanti aja dulu gitu. Yang penting ada barang dulu. Prosesnya gampang, terus kayak bisa dibayar di akhir gitu. Iya. Setuju. Ya, kalau nggak ada ancang-ancang terus, nggak kesampaian ya. Ya. Tapi kalau duitnya udah ada, bisa langsung Enggak. Tidak. Enggak juga. Enggak juga sih. Harusnya pekerja sama pengusaha sama. Sama. Semua bisa gitu. Iya, bisa semua. Kita bisa merencanakan keuangan kita untuk kedepannya. Karena kalau kita pintar-pintar ngatur keuangan atau planningan, ya bisa aja seorang karyawan juga bisa mengatur keuangan. Kalau menurut saya sih enggak, Kak. Malah jatuhnya kita lebih terarah keuangannya. Karena saya juga pernah tinggal dormitory, Mbak Esmi gitu kan. Ya, paling saya juga pastinya merasakan tinggal dormitory, merasakan gaji saya juga bukannya gaji yang banyak overtime-nya ya gitu kan, kebanyakan basic gitu kan. Ya sebagai kita masih single ya, karena kan dormitory harusnya single ya kebanyakan ya. Single, gitu kan. Dalam mengelola keuangan itu kita sudah pandai untuk mengatur porsi dari pendapatan kita. Jadi kalau gajinya tadi itu katakan di 5 jutaan gitu ya 50%-nya untuk teman-teman hidup gitu kan, kebutuhan dasar gitu kan. Nah, nanti 30%-nya bisa untuk tabungan dan 20%-nya untuk playing. Apa sih agak gini? Apa itu? Playing. Gitu ya, untuk ya self reward lah teman-teman seperti itu gitu kan. Nah, kadang kan teman-teman di dormitory itu kesulitannya bisa jadi kebutuhannya bukan untuk dirinya sendiri gitu kan. Bisa jadi mereka pendapatan itu untuk ada sebagian yang untuk membantu orang tua, ada sebagian untuk membantu keluarga gitu kan. Nah itu yang memang kadang menjadi tantangan. Kalaupun memang dari pendapatan yang didapat saat ini belum mengcover itu, belum mencukupi itu, ya ada baiknya teman-teman punya pendapatan tambahan di lain dari gaji gitu kan ya. Ngajar les gitu ya, atau jadi content creator ya kan, itu minimal investasi reksadana. Iya, minimal investasi yang teman-teman mengerti gitu ya. Yang penting yang mengerti gitu kan ya. Sudah mulai dipikirkan tentang dana darurat, terus tabungan, terus investasi itu nanti terakhir pada saat 2 sebelumnya tadi itu terpenuhi. Gitu ya. Yang paling penting adalah hidup tidak konsumtif ya, pentingnya di situ. Jadi mau seperti apapun kita ngatur keuangan, kalau gaya hidup kita masih terlalu konsumtif, nah itu yang bikin keuangan kita babak belur biasanya di situ. Iya sih. Ya.
Oke, thank you Mas Dodi Siap, atas sama-sama. waktunya. Next kita sharing-sharing lagi ya lanjutan. Siap. Oke, Sobat Dormitory, thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube kita di CDD Tunas Karya Indo Swasta dan juga follow Instagramnya di @cdd_tunaskarindo swasta. Next kita akan jumpa lagi di CDD Talk untuk episode selanjutnya. Bye, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.